Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ila rusidina wa nabina wa habibina wa syafiina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi aba'ihi wa akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Wa thumma ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa ahli baitihi tayyibin tahirin. وثم إلى روح الإمام المهاجر إلى الله وإلى رسول أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وثم إلى روح الإمام المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن محمد السقاف وأولاده وثم إلى روح الإمام الفخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه عقل بن سالم وثم إلى روح الحبيب أحمد بن محمد الهبشي صاحب الشيخ وحبيب عبد الرحمن محمد الجفري مولى أرشه وحبيب يوسف بن عبد الحسن وحبيب عمر بن يوسف بن عبد الحسن وثم إلى روح الإمام القطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس وثم إلى روح الإمام القطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن محمد الحداد وثم إلى روح الحبيب أحمد بن زين الحبشي وحبيب حسن بن صالح البهر وثم إلى الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخوه الحبيب طاهر بن حسين بن طاهر وثم إلى روح الإمام القدواتنا وذخراتنا المؤلف سمة الدرار الحبيب علي بن محمد الحبشي وثم إلى روح الإمام القطب صاحب الدرك الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر بن أبو بكر بن عمر بن سقاف صاحب قرسي وثم إلى أرواح الحبيب صالح بن محسن الحامد صاحب تانغول جنبر وحبيب حسين الحامد براني وثم إلى أرواح الحبيب حسين بن أبو بكر الإدروس صاحب غربتان وثم إلى أرواح صاحب الولاية وصاحب مقام الحبيب عبد الله بن محسن العطاس مولى إمبان بوغور وثم إلى أرواح صاحب المجلس الحبيب عمر بن حامد العطاس وأن الله يعلد وثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ونفعنا بهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali di majelis ini pada malam hari ini untuk kita lanjutkan kajian kita dalam membahas kitab Mahiyya At-Tasawwuf wa Samati Ahli, tentang pembahasan tasawuf, tentang pembahasan hati dan ciri-ciri para pelakunya, para pejalan di jalan tersebut. Yang tujuan kita di sini mempelajari hal ini adalah
untuk mengutip walaupun sedikit yang bisa kita lakukan, tapi kita timbulkan tanda-tanda jalan kita menuju jalan tasawuf, di jalan tasawuf menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah yang Maha menyampaikan akan menyampaikan usaha kita walaupun cuma sedikit. Kita niatkan bacaan kita juga sebagaimana pengarang kitab ini, penulis kitab ini, yaitu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga kita mendapatkan manfaat dari beliau fid din wa dunya wal akhirah, untuk agama kita, dunia kita, dan khususnya untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang ciri yang kelima. Ciri yang kelima yaitu tentang sifat tawadhu, rendah hati. Dan dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya tawadhu itu adalah sebaik-baiknya ibadah. Dan di antara pokok inti daripada tawadhu, sifat tawadhu adalah sifat memiliki keridhaan, keikhlasan, menerima dengan kedudukan kita yang kurang terhormat. Yang kurang terhormat di mata manusia, kita nggak terlalu diperhatikan. Kenapa nih dikhususkan untuk posisi kita, kedudukan kita yang kurang terhormat? Karena kalau orang terhormat kan biasanya pasti ridho, dia senang dengan kondisi itu. Tapi kalau kondisi kita kurang terhormat, tidak diperhatikan sama orang, dianggap nggak ada, dia ada di situ nggak diharapin, dia nggak ada nggak dirindukan, ya kedudukannya kurang terhormat, biasa-biasa aja. Tapi pokok daripada sifat tawadhu intinya salah satunya adalah merasa ridho, ikhlas, tenang, walaupun kedudukan kita kurang terhormat di mata manusia. Sayyidina Uwais Al-Qarni itu salah satu tabi'in. Dia hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, tapi dia tidak sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Kedudukannya di mata manusia, orang kalau melihat Sayyidina Uwais Al-Qarni tidak terlihat bahwa dia seorang yang berilmu tinggi gitu ya, punya wibawa yang luar biasa. Enggak. Sayyidina Uwais Al-Qarni bahkan oleh kaumnya sendiri ya dikenal ala kadarnya aja. Tapi di matanya Rasulullah SAW, di matanya Allah, dalam pandangannya Allah Subhanahu wa taala, orang ini kalau berdoa nggak ada hijab antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang terhormat di dalam pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di mata manusia dia nggak ada kedudukan. Nah, ini pokok daripada, salah satu pokok daripada sifat tawadhu, ridho. Jadi nggak usah pusing sama kedudukan kita di mata manusia. Orang mau dengar, mau menghormati kita, silahkan aja, itu urusannya dia. Tapi kalau kita dihormati, sementara kehormatan itu kita tahu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, itu bukan milik kita sebetulnya. Ketika orang memuji kita terhadap sesuatu yang hakikatnya bukan punya kita, maka buat apa kita bangga? Contoh, ada orang nitipin mobil Ferrari sama kita, atau mobil mahal, atau motor gede yang mahal, dititipin doang. Terus orang muji sama kita, buat ente, mobil ente bagus, motor ente bagus. Kira-kira kita bangga nggak? Kita nggak bangga, orang itu bukan punya kita, kan kita nggak usah bangga. Nah, ketika kita punya kelebihan, posisi kita terhormat di mata orang, kemudian orang menghormati kita, kita boleh bangga nggak? Nggak usah bangga. Ada apa? Karena itu hakikatnya bukan punya kita, cuman Allah titipin doang kelebihan itu. Allah mau ambil lagi, itu haknya Allah. Jadi nggak usah bangga. Orang kemudian kalau dihormati senang gitu, merasa terhormat. Nah, ini agak gila hormat. Nah, ini sifat seperti ini juga perlu untuk kita pahami, untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau dihormati atas kelebihan yang memang ada dalam diri kita, itu kan hakikatnya punya Allah, titipan doang, nggak usah bangga.
Tapi kalau kita dihina karena sesuatu yang emang kita penuh kekurangan, ya nggak usah marah juga. Kita nggak dihormati sama orang. Loh, kita punya kelebihan ini itu. Orang nggak ngelihat. Masa mau kita paksain? Masa mau kita paksain dia ngelihat gitu? Supaya apa sih dia ngelihat? Supaya kita dihormatin. Lah itu bukan punya kita juga. Jadi kedudukan dari tawadhu ini kalau mau kita pahami betul-betul di dalam kehidupan kita terapkan, maka apapun kedudukan kita di mata makhluk tidak mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita redho, tenang aja dengan kedudukan kita di mata makhluk, tapi kita risau dengan kedudukan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan juga salah satu pokoknya tawadhu adalah dia orang yang memulai salam. Biasanya kan orang kalau lebih rendah itu biasanya mengucapkan salam dulu kepada yang lebih tinggi begitu ya. Kayak staf di kantor, kalau bosnya lewat pasti dia nyapa duluan. Biasanya bukan bosnya duluan yang nyapa. Itu menunjukkan sifat kerendahan hati. Walaupun kita punya ilmu tinggi, walaupun kita dihormati sama masyarakat, tetap aja kita mulai salam duluan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita ini sedang melatih nafsu kita, bahwa kita adalah orang yang rendah. Bahwa kita adalah orang yang rendah. Kita mengharapkan, kita mendudukkan orang itu lebih tinggi daripada kita. Nah ini sifatnya kan tawadhu, rendah hati gitu. Rendah hati. Untuk bisa melakukan hal-hal seperti itu, dikatakan hilangkan cinta atau gila hormat pada diri sendiri. Biasanya manusia ini, orang yang tua menuntut dihormati sama yang muda. Orang yang pintar menuntut dihormati sama yang kurang pintar. Orang yang berharta minta untuk dihormati sama orang yang tidak berharta, orang yang kurang berharta. Semua itu gara-gara hubbud dunia, cinta sama diri sendiri, gila sama kehormatan, pengen dihormati. Untuk mengikisnya, ilangin dulu tuh, tebang aja udah. Tebang itu sifat itu, gila hormat itu, tebang. Gantikan dengan sifat tawadhu, rendah diri. Karena dengan ridho, dengan merasa tenang terhadap kedudukan kita yang kurang terhormat di mata masyarakat, di mata manusia, pada keadaan kita ya, pada keadaan kita ridho dengan keadaan kita apapun. Kita mau jadi orang tinggi, mau jadi orang rendah, orang kaya, orang miskin, berpangkat, nggak berpangkat, ridho kita dengan kedudukan kita. Dengan begitu akan lebih mudah seseorang untuk menempuh jalan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia terima. Kita ditimpa penyakit misal. Kita seperti halnya Nabi Allah Ayub alaihissalam. Ditimpa penyakit yang luar biasa. 7 tahun. Kalau nggak salah itu. 7 tahun itu ditimpa penyakit. Kemudian orang itu banyak yang meninggalkan dia. Kecuali istrinya. Istrinya bilang, kenapa nggak doa sama Allah? Minta supaya diangkat penyakit. Kata Nabi Ayub, saya ini baru sakit 7 tahun. Allah kasih saya usia sekarang ini puluhan tahun, 70 tahun, sekian puluh tahun. Baru 7 tahun saya diuji. Masa saya nggak rela sama ketentuannya Allah? Nah ini tingkatan keridhaan ya. Tingkatan keridhaan Nabi Allah Ayub alaihissalam. Orang kalau ridho dengan kondisinya, dia akan lebih mudah menjalani jalan itu. Ada orang, saya nggak bisa, karena apa? Karena dia ngerasa, entar kalau saya udah banyak duit baru saya bisa. Entar kalau saya udah luang waktu saya baru saya mau. Dia nggak terima dengan kondisi hidupnya. Masih banyak yang ingin dikejar dari dunia. Kalau orang begitu akan susah dia untuk jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji dia dengan misalnya kekurangan dari makanan.
kekurangan daripada materi, sakit, ada orang terdekatnya yang meninggal. Kira-kira kalau itu sudah terjadi, mungkin berubah nggak? Yang sakit bisa tiba-tiba sehat. Normalnya ya, yang sudah mati tiba-tiba hidup lagi. Kan enggak. Sebetulnya apapun yang Allah berikan kepada kita, kalau kita ridho dengan keadaan ketetapannya Allah itu, hati itu akan lebih ikhlas. Ketika hati lebih ikhlas, pikiran kita lebih jernih, akan lebih mudah kita memandang ke depan, menjalani kehidupan setelahnya itu lebih enak dibandingkan kita ditimpa satu ujian, kemudian kita nggak terima dengan ujian itu, terus dia habiskan waktunya dengan komplain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lakukan ini, dia lakukan itu. Padahal ketentuannya Allah sudah ditetapkan, sudah terjadi, ya nggak mungkin berubah. Ketetapan itu nggak mungkin berubah. Terus ngapain kita menghabiskan waktu komplain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Emang kita nggak yakin bahwa ketetapannya Allah itu adalah yang terbaik? Yakin enggak? Kalau kita yakin, sudah terima, ridho dengan ketetapan itu, maka jalan hidup kita akan lebih mudah. Dan dengan keridhaan itu, kita akan lebih mudah istiqomah berada di dalam keimanan. Ya. Orang kalau dia terima dengan keadaan itu, imannya itu kuat, nandakan imannya itu sudah kuat. Orang kalau ridho sama segala ketentuan yang Allah tetapkan sama dia, itu kalau dia ridho, tandanya dia istiqomah di dalam keimanan, sudah kuat itu. Minimal kalau dia belum kuat sekali, tapi dia sudah menunjukkan semakin kuat imannya. Dan orang yang ridho dengan keadaannya, jiwanya akan tenang, tunduk kepada ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya akan terasa lebih nyaman, lebih tenang. Apapun itu. Beberapa waktu lalu kita lihat ya, bagaimana kondisinya kaum muslimin di Palestina, di Filistin. Itu ada orang yang wafat dalam keadaan mereka tersenyum. Bukan satu dua orang. Tenang aja sudah. Kalau memang sudah harus terjadi seperti itu, ya sudah terjadi. Kalau memang nasibnya mereka harus mati di dalam pertempuran, kena bom, kena tembak, segala macam, karena mempertahankan haknya sebagai manusia, kemudian dia harus terbunuh dengan alasan keimanan, maka ya sudah, matinya mereka syahid di jalan Allah. Ada nggak orang yang di zaman sekarang masih dapat syahid? Ada. Orang-orang itu insya Allah matinya syahid. Kita doakan supaya mereka matinya dalam keadaan syahid. Kita baru diuji sedikit. Ujian Allah ini sama kita dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan, itu mana lebih banyak? Lebih banyak kenikmatannya Allah loh. Ini kadang-kadang ujian yang sedikit menutup mata kita sehingga kenikmatan yang banyak itu tidak terlihat. Ya, orang yang ridho dengan keadaannya, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tenangnya dia, dengan ikhlasnya dia terhadap apa yang Allah tentukan, maka dia akan lebih mudah melihat. Seperti halnya Nabi Allah Ayub tadi yang saya contohkan. Dia ini baru diuji 7 tahun. 70 tahunnya itu dikasihnya nikmat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub, kuburnya itu ada di negara Oman. Nama daerahnya Titon. Itu kuburnya juga agak besar, Nabi Allah Ayub. Ada sumur di depan. Nabi Allah Ayub alaihissalam. Dan kita lanjutkan, upaya kita untuk memperbaiki diri dalam hal ini adalah dikatakan sama ulama adalah hal yang utama lagi terpuji. Minggu lalu kita ada perbandingannya. Orang yang bangun sholat subuh dengan introspeksinya dia terhadap keadaan dia dibandingkan dengan orang yang melakukan hal yang sama,
tapi dia bukan melakukan introspeksi, tapi dia mengeluarkan emas seberat daripada badannya, gramnya itu, kilogramnya emas itu dikeluarkan dengan cara yang benar kepada orang yang tepat, dua keadaan ini kalau dibandingkan lebih utama tetap orang yang bangun dalam keadaan pagi itu dia melakukan introspeksi diri dan dia memperbaiki keadaannya walaupun cuma sedikit, itu lebih utama. Dan hal yang harus kita lakukan lagi adalah luruskan niat dan minta bantuan sama Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperbaiki sisa daripada umur kita ini. Bagaimana cara kita minta bantuannya Allah Subhanahu wa taala? Boleh nggak kita minta bantuan orang? Boleh. Luruskan niat, minta bantuan sama orang, boleh nggak? Boleh. Ada satu orang bilang, kalau kita minta sama orang, itu mencederai keimanan kita. Dari mana mencederai keimanan? Minta sama orang boleh. Karena itu adalah wasilah. Yang penting kita meyakini bahwa pertolongan itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau sakit, boleh nggak kita ke dokter? Boleh. Ini kan mintanya sama orang, minta bantuan, berusaha untuk mendapatkan kesembuhan daripada orang. Boleh. Tapi yakini bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu sebagai apa? Perantara. Terus ngapain kita datang ke dokter? Kenapa kita nggak minta sama Allah? Mintanya sama Allah. Minta sama Allah, adab kita menjemput kesembuhan tadi itu dengan cara kita datang ke dokter. Ya. Kita jemput rezekinya Allah, mintanya sama Allah rezeki itu, tapi ya kita usaha, kita kerja, kita jualan, kita dagang, kita masuk kantor dan lain sebagainya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa kepada Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak cuma situ, wabtaghu ilaihi alwasilah. Tapi Allah juga setelah menyuruh orang bertakwa, Allah juga menyuruh dan carilah wasilah. Wabtaghu ilaihi wasilah, al-wasilah wajahadu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berjihadlah, berjuang, berusaha. Bukan cuman kalau udah berdoa udah diam aja di rumah nungguin rezeki. Mana nih rezeki? Enggak datang rezekinya. Ya Allah berhak mau memberikan kita dengan usaha atau tidak, Allah ngasih. Kalau mau ngasih rezeki ya ngasih. Ya tapi kita kan harus punya adab sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW beliau bersabda yang maknanya kurang lebih, sesungguhnya di antara ketawadhuan adalah ridho dengan tempat duduk yang kurang terhormat. Nah ini tadi masih berkaitan dengan apa yang kita bahas di awal. Ya, sesungguhnya tawadhu adalah ridho dengan tempat duduk kita yang kurang terhormat di mata manusia. Dikatakan oleh Al-Iraqi bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Kharaiti di dalam Makarimul Akhlaq dan Abu Nuaim di dalam Riyadhah Al-Muta'allimin bi sanadin jayyid, dengan sanad yang bagus, dengan sanad yang jayyid. Ya. Tawadhu itu erat kaitannya dengan keakuan diri. Tawadhu itu lawannya yang paling kuat adalah kesombongan, keakuan. Ana, aku, saya. Ini gini-gini, oh itu saya tuh yang bikin. Wah ini kalau bukan karena saya nggak bisa jalan. Oh ini kalau bukan saya, pokoknya saya. Untuk ngobatinnya ini antara tawadhu sama keakuan diri itu
itu bertentangan sama sekali. Kalau tinggi keakuannya, tawaduknya rendah. Tapi kalau tawaduknya tinggi, keakuannya akan menjadi rendah. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang maknanya sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, hanyalah seorang hamba. Aku makan seperti makannya seorang hamba, dan aku duduk seperti duduknya seorang hamba. Orang kalau paling pantas di antara makhluk-makhluknya Allah, yang paling pantas menyombongkan diri siapa? Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah menyombongkan dirinya enggak. Bahkan dicontohkan sama Rasulullah, disebutkan, sesungguhnya aku adalah seorang hamba. Hamba ini posisi yang rendah. Kenapa Rasulullah kok milih posisi yang rendah itu? Kenapa Rasulullah pilih posisi yang rendah? Sampai dia katakan, aku makan seperti makannya seorang hamba. Sama. Dan aku duduk seperti duduknya seorang hamba. Sama. Sama. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mengajarkan, menunjukkan sama kita tentang sisi kemanusiaannya Rasulullah SAW. Supaya apa? Supaya bisa kita teladani. Kenapa Rasulullah menetapkan itu, mengatakan hal tersebut, bukan menetapkan, mengatakan hal tersebut. Rasulullah apa bukan orang kaya? Rasulullah kaya. Rasulullah pernah kaya. Pernah kaya. Pernah satu kali setelah satu peperangan, Fathul Makkah kalau nggak salah. Itu ada seorang kepala suku Arab Badui, Arab gunung, datang sama Rasulullah. Kemudian dipanggil sama Rasulullah, diajak naik ke satu tempat, kemudian disuruh lihat. Ente lihat nggak? Itu di antara gunung satu sama gunung yang lain. Lihat, lihat katanya ya Muhammad, saya lihat. Apa itu yang ada di antaranya? Di tengah-tengahnya, di lembahnya itu. Dia suruh perhatikan baik-baik sama Rasul. Apa itu? Ternak, kambing. Ya. Banyak benar tuh kambing, memenuhi lembah, kata Rasulullah SAW. Terus dia bilang, ini katanya punya anak. Sekarang ini buat ente. Ah, yang benar. Dia bilang, iya, ini buat ente. Belum lagi begitu, si kepala suku Badui tadi itu langsung balik ke kaum. Dia panggil, ayo kita masuk Islam. Kenapa katanya? Kok tiba-tiba masuk Islam? Saya belum pernah ngelihat satu orang yang mengaku sebagai Nabi yang punya sifat seperti sifatnya Nabi Muhammad SAW. Nggak takut miskin dia, nggak takut miskin. Bahkan waktu rombongan yang pertama hijrah ke Habasyah, sama Raja Najas ditanya, ini orangnya bangsawan, turunan bangsawan atau orang biasa? Bangsawan, kaum Quraisy ini Rasulullah SAW. Yang ngikuti dia kaum bangsawan atau orang-orang lemah? Dia bilang orang-orang lemah. Orang-orang lemah. Dia bilang benar, ini tanda-tanda kenabian. Duduknya sama orang-orang yang lemah. Rasulullah pernah kaya, tapi Rasulullah memilih untuk miskin. Bahkan di dalam salah satu doanya itu kalau nggak salah Rasulullah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Rasulullah miskin ini memilih dia. Kenapa kok Rasulullah milih? Supaya bisa kita tiru sebagai umatnya. Buat umatnya yang kaya, yang punya kedudukan, yang punya pangkat, yang punya harta, itu semua dimiliki sama Rasulullah SAW. Tapi bagaimana kita memanfaatkan kekayaan kita, kedudukan kita, harta kita, dan lain sebagainya? Tiru Rasulullah SAW. Jangan jadi orang yang gila hormat. Jangan jadi orang yang pelit kalau punya harta. Punya harta nggak ada masalah, tapi jangan taruh harta dunia itu di hati, taruh di tangan, gampang dikeluarin. Seperti halnya Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah itu tahu umat ini banyaknya
Kira-kira dari sekian banyak umat Islam nih, yang kaya berapa persen, yang pas-pasan berapa persen? Mana yang lebih banyak? Banyak yang pas-pasan dari kita nih. Banyak yang pas-pasan. Makanya Rasulullah itu memilih untuk hidup miskin, menunjukkan dirinya sebagai seorang hamba. Ya. Supaya apa? Supaya bisa jadi pelajaran buat umat, supaya kita bisa meniru Rasulullah SAW. Siapapun dari kita, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang punya pangkat, nggak punya pangkat, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW juga bersabda, cukuplah suatu kejahatan bagi seseorang, yaitu dia meremehkan saudara muslimnya yang lain. Itu suatu kejahatan sudah. Sesuatu yang buruk yang nggak pantas ada di dalam diri seorang muslim. Kalau kita merendahkan orang lain, muslim juga kita rendahkan, maka itu sesuatu yang buruk yang kita miliki. Tantangannya di zaman ini muslim sama muslim banyak yang clash satu sama lain, nggak sepakat. Padahal kalau mau berbeda pendapat itu satu hal yang normal. Bahkan itu menjadi rahmat bagi umat. Cuman jangan gara-gara beda pendapat terus yang satu mengkafirkan yang lain. Kan sudah banyak menjangkiti orang zaman sekarang. Sedikit saudaranya melakukan tahlilan dibilang syirik, bid'ah. Orang melakukan ziarah kubur syirik, bid'ah. Orang melakukan apalah maulidan dianggap syirik, bid'ah. Semuanya dijelek-jelekin. Dia nggak pernah tabayun, duduk mencoba memahami cara fikirnya. Kenapa sih kok dia emang orang-orang ini bodoh apa? Emang mereka nggak punya dalil? Mungkin mereka punya dalil, cuman kita nggak bisa memahami aja. Nah, makanya duduk bareng-bareng. Jangan punya prasangka buruk langsung menuduh saudaranya sendiri dengan sesuatu yang buruk. Dan yang dituduh juga, kita juga harus perhatikan. Dia ini saudara muslim kita juga. Dia juga syahadatnya sama, dia juga menyembah Tuhan yang sama, memiliki nabi yang sama, kiblatnya juga sama, imamnya Al-Qur'annya sama, cuman dia punya pemahaman yang berbeda aja. Cuman dia punya pemahaman yang berbeda dengan cara kita memahami. Ya kita juga nggak boleh berprasangka buruk sama mereka. Kecuali mereka sudah melakukan sesuatu yang nyata, nggak bisa diajak ngobrol, duduk, ya tetap aja kita harus menjaga, jangan meremehkan dia. Kita nggak sepakat sama dia. Kita tegaskan bahwa kita tidak sepakat. Saya melakukan ini dengan dasar, bukan tanpa dasar. Ini cara saya memahami. Ketika dia berbeda pendapat dengan kita, ya nggak usah diremehkan. Ya nggak usah diremehkan, biarkan aja dia dengan itu. Kita jaga mulut kita dari meremehkan, menjelekkan orang lain. Saudara kita yang muslim pada khususnya. Dan ini bukan perkara gampang. Bukan perkara gampang. Di dalam kehidupan sehari-hari, kadang emosi itu suka tersulut juga ketika kita urusan yang begini-begini nih. Ini orang nggak mau ngerti bahwa cara pandang kita dia nggak mau ngerti, udah dijelasin masih tetap teka, nggak mau nerima gitu. Ya, kadang kita juga sering terpeleset. Ya. Maka kalau sudah terpeleset begitu, ini gunanya saling mengingatkan. Dibilang watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Yang hak sih lebih mudah mungkin, tapi untuk bersabar dalam itu, itu punya tantangannya sendiri. Nah ini mumpung kita bareng-bareng, ya sudah kita saling ngejaga satu sama lain. Ini kita supaya jangan meremehkan saudara-saudara muslim kita yang lain. Ini urusannya dengan sifat tawadhu. Saya tadi diceritakan, baru tadi ini,
baru habis maghrib. Jadi ada satu orang dari Banjar ya, Ustadz Lutfi Yusuf. Ustadz Lutfi Yusuf. Salah satu seniornya Ustadz Tengku Zulkarnain. Ini yang cerita kawan saya. Saya hanya mendengarkan, tapi dia ceritanya sungguh-sungguh sepertinya. Dia bilang gitu, namanya Ustadz Lutfi Yusuf, sudah meninggal karena COVID kemarin. Dia bilang, ini orang hafal hadisnya luar biasa. Ilmunya bukan kaleng-kaleng. Tapi kalau dia berdebat sama orang, dia banyaknya diem. Ngejaga dirinya dari meremehkan orang lain, menjatuhkan orang lain, walaupun sebetulnya secara keilmuan kita meyakini bahwa Ustadz Lutfi Yusuf ini Allah yarham punya kemampuan untuk membalas mendebatnya. Kalau model kita ini kan orangnya emosian, kalau menjawab gitu kan nggak pakai adab, udah ya ilmuan, pakai keluarin ilmu, udah jago-jagoan ilmu, pinter-pinteran. Nah ini orang ini tunduk, tawadu segala. Ya. Nah itu contoh-contoh dari orang-orang yang dekat dengan kita masa hidupnya, itu boleh kita cuplik, kita ambil, kita jadikan pelajaran dari sifat, salah satu dari contoh sifat tawadu. Merendahkan orang itu gimana sih? Kadang kita merendahkan kedudukan mereka karena mungkin mereka kita belajarnya lebih banyak dari orang itu. Ini kan penyakitnya orang yang belajar. Orang yang belajar giliran ketemu sama orang yang nggak belajar, ngeremehin, ente nggak belajar. Nanya sama kita, terus kita ketawain kondisinya. Gara-gara ente nggak belajar, nyakitin hati nggak? Nyakiti itu, meremehkan orang lain, menganggap orang lain nggak berguna. Orang nggak usah inilah, dia nggak bisa apa-apaan. Ini begini, begitu, begini. Ini kita cari orang lain lagi. Orang ini nggak guna. Ya, itu sifat meremehkan orang lain juga. Ya, banyaklah kita meremehkan. Kita bisa introspeksi diri kita masing-masing. Pernah nggak kita meremehkan orang-orang lain? Ya. Nah, kalau kita tahu kita pernah meremehkan, yang lalu-lalu kita bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ke depannya setelah kita membaca tentang hal ini, dikatakan oleh Rasulullah, cukuplah suatu kejahatan bagi seseorang yaitu dia meremehkan saudara muslimnya yang lain. Jangan kita remehkan. Sama-sama nih kita bertekad supaya Allah memberikan kepada kita kesadaran supaya jangan meremehkan saudara-saudara kita yang muslim bagaimanapun kedudukan mereka, bagaimanapun kondisi mereka. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, apa yang ditukil dari keadaan-keadaan Rasulullah SAW, dalam keadaan senangnya, dalam keadaan susahnya, kayanya, miskinnya, lapangnya, sempitnya, dan segala macam dari keadaan-keadaan Rasulullah itu menghimpun seluruh akhlak orang-orang yang tawadhu. Kemarin kita pernah dengar Sayyidina Nuaiman itu yang masih suka kadang itu tergelincir dalam perilaku maksiatnya, sampai dia melakukan itu bukan cuma sekali, berulang 2 kali, tapi masih berkali-kali berulang. Setiap dia begitu, dia datang kepada Rasulullah, diakui, dicambuk, dihukum. Kemudian dia suatu saat nanti terulang lagi, dia ngadu lagi, dicambuk lagi. Tapi Rasulullah tidak meremehkan orang itu. Sampai sahabat tuh ada yang bilang, wah ini kayaknya main-main nih. Karena terus-terus berulang terus-terusan. Tapi sama Rasulullah ditahan, bilang jangan ente remehkan siapa Sayyidina Nuaiman itu. Karena di dalam hatinya masih ada kecintaan kepada Allah dan Rasulullah. Ya. Siapa orang yang ingin tawadhu, hendaklah dia meneladani Rasulullah SAW. Ya. Penting buat kita itu membaca dan meneladani Rasulullah SAW. Di mana kita bisa dapatkan itu? Di majelis-majelis ilmu.
di majelis-majelis maulid. Emang maulid yang kita baca apa sih? Ya sejarahnya Rasulullah SAW. Dari mulai dia Rasulullah SAW belum dilahirkan, masih dalam penciptaan nurnya Nabi Muhammad SAW, sampai beliau wafat. Itu kan diceritakan semua. Diceritakan semua. Dan di dalamnya itu banyak gosida-gosida, pujian-pujian kepada Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian ceramahnya juga kan itu harusnya mengingatkan tentang Rasulullah SAW. Makanya jangan majelis maulid diisi hanya dengan lucu-lucuan. Kalau mau lucu-lucuan nonton lawak aja. Ya, orang juga harus luruskan niatnya. Orang kalau mau datang maulid, yang mau kita dengar ini Rasulullah SAW. Bukan mau dengar lawakan-lawakan. Kadang-kadang lawakannya malah jorok-jorok dibawanya di pentas maulid. Aneh. Ada orang ngobrolin ketika maulid, ini nanti kalau saya kepilih saya akan begini, akan begitu. Saya nggak peduli sama apa yang mau kau lakukan. Nanti saya datang ke sini, saya mau dengar Rasulullah SAW. Kasih sama saya tentang Rasulullah. Saya ini mau ngikuti Rasulullah. Saya nggak ada urusan sama pekerjaan apa. Ente mau janji ini, mau janji itu, fadhol, silahkan. Tapi mbok ya jangan di tempat ini, jangan di majelis maulid. Jangan di majelis maulid. Kalau majelis maulid, kita mau dengar tentang Rasulullah SAW. Kalau mau ya pinter sedikit lah. Jadikan janji-janji kita itu, bukan janji-janji. Maksudnya jadikan tujuan buat kita bekerja itu, entah mau jadi urusan politik, urusan macam-macam, tapi jadikan itu peneladanan kita kepada Rasulullah. Kasih sama saya contohnya dari Rasulullah itu apa, dan bagaimana Anda akan meneladani Rasulullah SAW. Ya setidaknya kalau masih begitu, kita masih mau dengar, karena masih ada kaitannya dengan Rasulullah. Tapi kan dia juga berat. Ayo kalau berani ngomong gitu. Ntar kalau misalnya ente bohong, nah, ini bawa nama Rasulullah, berani tanggung jawab? Berani nggak kira-kira? Ya kalau berani silahkan, tanggung jawabnya antar sama Rasulullah SAW. Nah, kita mau cari tahu cara pandangnya Rasulullah. Karena dalam satu kondisi itu orang bisa memandang secara berbeda. Sama seperti orang buta, minta maaf ya, kalau disuruh mendeskripsikan gajah, dia nggak pernah hidup, nggak pernah melihat dari dia sejak dilahirkan. Kalau kita kasih tahu nih gajah nih, ketika dia bilang dia pegang gajah itu, tanya mana gajah, seperti apa gajah? Oh gajah itu gede, tulangnya keras, gedenya itu seperti pohon, karena dia pegang kakinya. Yang satu dibilang nih lembut, ujungnya berbulu, yang dia pegang buntutnya. Yang satu dia bilang enggak nih keras runcing tapi enggak terlalu besar, yang dia pegang gadingnya. Yang satu lagi pegang belalainya. Dia akan mendeskripsikan sesuai dengan apa yang dia tahu, tapi dia belum bisa melihat secara keseluruhan gajah. Nah ini kita butuh mengetahui cara pandang yang benar tentang Rasulullah SAW, bukan cuma sepenggal sehingga orang bisa salah pengartian. Nah ini yang kita butuhkan untuk kita mengenal, meneladani daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang melihat dirinya di atas tempat Rasulullah SAW, maksudnya sebagaimana keadaannya Rasulullah, istilah kita tuh pakai sepatunya Rasulullah, pakai sendalnya Rasulullah. Jadi kita menyamakan kondisi kita dengan kondisinya Rasulullah SAW. Siapa yang melihat dirinya di atas tempatnya Rasulullah SAW, tapi kemudian dia tidak menyenangi untuk dirinya apa yang disenangi oleh Rasulullah SAW,
Maka dikatakan oleh Imam Ghazali, buruk orang itu. Ente kondisinya dimiripkan, diserupakan dengan kondisinya Rasulullah. Rasulullahnya bisa menjalani kondisi itu. Kita nggak senang dengan kondisi itu. Kira-kira orang ini bagaimana keadaan? Ya kasihan deh. Kasihan deh. Kenapa dia kasihan? Karena Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling agung kedudukannya di dunia dan di akhirat. Kalau kita tidak senang dengan kedudukan seperti kedudukannya Rasulullah, bukan jadi nabi ya, bukan. Tapi kalau Rasulullah saat menjadi orang kaya, kemudian dermawan, ketika kita menjadi orang kaya, kemudian kita nggak suka jadi dermawan, karena kita pengen ngedapetin semuanya buat diri kita sendiri, ini ente sudah dikasih kedudukan yang mirip seperti kedudukannya Rasulullah SAW, tapi kenapa ente kok nggak mau? Malah membenci sifat dermawannya Rasulullah SAW. Ada Rasulullah lebih sering hidupnya miskin. Kadang suka mengganjal perutnya dengan batu. Ya. Kadang-kadang kita mungkin juga pernah mengalami hal yang serupa. Kalau kita ridho dengan keadaan itu, maka kita jadi orang beruntung karena kita diserupakan dengan Rasulullah keadaannya. Dan kita terima seperti Rasulullah dulu juga nerima. Tentu kita akan dibalas kondisi kita sama Allah Subhanahu wa taala karena keridhaan kita terhadap kondisi itu. Tapi kalau kita ditimpa sesuatu yang berat, misalnya sehari 2 hari susah makan sampai harus mengganjal, nggak pernah kan kita mendapati kondisi se ekstrem itu sebetulnya. Tapi kita baru dikasih kesusahan sedikit sama Allah Subhanahu wa taala, kita sudah banyak mengeluh seperti tidak terima dengan keadaan itu. Makanya pokok daripada tawadhu itu menjadi satu hal yang utama adalah ridho terhadap ketentuannya Allah. Ya, kita sih minta sama Allah supaya jangan diuji yang berat-berat banget ya Allah. Tapi kita kembalikan sama Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan membebankan sesuatu yang memberatkan orang itu. Sudah ditakar sama Allah. Kadarnya si fulan segini, si fulan segitu, si fulan sepaltan segala. Udah ditakar sama Allah. Jadi kalau kita mau, kita tinggal berdoa, ya Allah jangan kasih saya ujian yang berat. Tapi ketika Allah berikan ujian yang menurut kita berat, ini berarti Allah sudah menakar bahwa kita mampu. Sudah terima. Kalau ada saudara kita yang susah menjalani seperti itu, ya kita bahu-membahu, bantu-membantu. Yang bisa ngasih penerangan, kesadaran buat dia supaya dia terima, ya kasih penerangan, sadarkan dia dengan kondisi itu. Kalau kita bisa bantu dia keluar dari kesulitannya, itu akan lebih bagus karena kita sudah menenangkan hatinya supaya dia juga bisa ibadahnya kepada Allah bisa lebih tenang. Makanya Islam itu berjamaah. Kuatnya Islam itu karena jamaahnya. Ya. Jadi jangan mau masuk surga sendirian. Gede surga, gede banget. Mau ngapain sendirian situ, ntar kesepian ente. Ajak yang ramai. Orang, teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita. Siapa yang bisa kita ajak, membantu kita berteman dah buat bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sono kita rame-rame kan enak. Kita kalau jalan-jalan ke puncak, jalan-jalan kemana, rame-rame, sama sendiri, mana enak? Enak rame-rame. Berenang rame-rame. Ya. Main bola rame-rame, jalan-jalan ke gunung, jalan-jalan rame-rame. Ngapain kalau sendirian? Jalan sakit sendiri, berat sendiri. Ya? Sungguh Rasulullah adalah makhluk yang paling agung kedudukannya di dunia dan akhirat, dan tidak ada kemuliaan serta kedudukan tinggi melainkan di dalamnya terdapat peneladanan kepada Rasulullah SAW. Teladan itu isinya ya, yang kita teladani isinya itu yang utama.
Tampilannya gimana? Boleh nggak kita nyerupain Rasulullah di dalam tampilan? Boleh, boleh. Mau nyerupakan tampilannya boleh. Bukan nggak boleh, boleh. Pasang jenggot, pakai baju gamis, pakai kopiah, pakai imamah, pakai rida, boleh, boleh. Kan dibilang man tasyabbahu biqaumin fahuwa minhum. Ya daripada kita ngikuti gayanya Korea-Koreaan, gayanya ke barat-baratan, mendingan kita ke Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya, udah lebih bagus itu. Tapi itu bukan utama. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama intinya, isinya. Peneladanan terhadap akhlaknya Rasulullah SAW, adabnya Rasulullah SAW, ilmunya Rasulullah, pemahamannya Rasulullah, dalam keadaan-keadaan kehidupannya Rasulullah, itu yang lebih penting untuk kita pahami. Kita ambil pelajaran dan kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Rasulullah itu wajahnya ada asar sujud, ada tanda orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa asar sujudnya itu jidat yang hitam? Enggak, bukan. Dibilang asar sujud, tanda sujud kepada Allah itu adalah kalau kita pandang wajahnya itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu di dalam hikmah dibilang, kenapa Nabi Musa itu waktu peristiwa Mi'rajnya Rasulullah SAW itu kenapa Nabi Allah Musa itu ikut campur dalam tanda kutip dalam urusan Allah memberikan perintah sholat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ngapain Nabi Musa itu ikut campur? Kan tuh pertama diperintahkan 50. Ketemu Nabi Allah Musa, nanya Nabi Allah Musa, apa yang diberikan? Ini suruh sholat. Berapa waktu? 50 waktu. Enggak kuat. Umat ente enggak kuat. Umat saya ini yang kuat-kuat dulu, gede-gede, lebih gede daripada umat ini. Enggak kuat. Minta keringanan. Rasulullah SAW menghormati seniornya. Minta lagi sama Allah, minta dikurangi, turun perintahnya, kemudian datang lagi, ketemu lagi sama Nabi Musa, sama begitu gak kuat, minta lagi keringan. Dikatakan ngapain Nabi Musa itu ada urusan apa sama umat Nabi Muhammad? Dibilang sama ulama itu dibilang karena dulu Nabi Musa ketika ingin meminta melihat kepada Allah Subhanahu wa taala di Bukit Sinai di Mesir itu Allah baru bertajalli kepada gunung, gunungnya hancur, Nabi Musanya pingsan. Gak kuat deh. Gak kuat. Udah dibilangin sama Allah, ente gak kuat. Tapi maksa Nabi Musa. Nah, ketika peristiwa Mi'raj itu, Rasulullah itu wajahnya masih masih memantulkan, masih punya bias cahayanya Allah Subhanahu, cahaya keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Muhammad turun ketemu Nabi Musa, itu Nabi Musa ngelihat bekasnya itu menyenangkan hati. Nah, itu yang dibilang asar sujud. Bekas orang yang sujud, kedekatannya dia sama Allah itu bebekas. Bebekasnya bukan fisik, tapi bebekasnya itu aura, cahaya, bukan beli pot. Kalau cuma muka bercahaya glowing, beli pot cuci muka apa kayak gitu, pakai obat bisa glowing. Tapi bukan itu yang dibilang bercahaya di sini. Tapi cahayanya itu tanda ketundukan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Athar sujud. Ya. Dan dengan kita mengikuti Rasulullah SAW itu akan tampak di dalam diri kita bekas tanda ketundukan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dijadikan itu tujuan. Tujuan kita adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu meninggalkan bekas dan itu bermanfaat sama orang lain, ya alhamdulillah.
Tapi jangan jadikan itu tujuan. Tujuan kita tetap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau ada bekas, nggak ada bekas itu urusannya Allah. Allah yang ngatur. Nggak usah pusing sama yang begituan. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Orang Afrika. Maaf ya. Tapi kulitnya hitam. Kulitnya hitam. Tapi wajahnya bercahaya. Langkah kakinya itu, derap kakinya itu sudah terdengar di surganya Allah. Nggak boleh kita nggak boleh kita remehkan. Nggak boleh kita remehkan. Kulitnya sama kita, putihan kita dikit kalau maksudnya. Ya. Tapi kedudukannya, jauh sama kita. Debunya kita nggak ada, debunya Sayyidina Bilal. Kedudukan kita sama debunya Sayyidina Bilal masih lebih utama debunya Sayyidina Bilal sih. Ya. Maka nggak ada kemuliaan dan kedudukan tinggi melainkan di dalamnya terdapat peneladanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai kutipan dari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kita sama-sama mencoba untuk menimbulkan sifat tawadu, karena sifat ini cukup penting untuk bisa kita timbulkan. Karena permasalahan hidup kita, hidup saya lah minimal, yang saya tahu dan dari pelajaran yang saya dapati, itu banyak masalah itu timbul gara-gara kita ini susah untuk memunculkan sifat tawadu. Masih ada keakuan diri di dalam diri kita, masih ada kesombongan, masih ada sifat riya, ingin dipandang sama orang, ya, mau dihormati sama orang. Hal-hal seperti itu kita coba kikis sedikit demi sedikit, dan kita timbulkan sifat ridho terhadap kedudukan kita di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Urusan sama makhluk itu urusan yang nggak terlalu penting. Orang mau suka sama kita, orang nggak suka sama kita, semua itu normal. Hatta Rasulullah SAW, walaupun Nabi Muhammad SAW, ada nggak yang nggak suka sama Rasulullah? Banyak yang nggak suka. Dari zaman dulu sampai sekarang, ada orang yang masih suka mencela Rasulullah SAW. Lihat di zaman dulu, Abu Jahal, Abu Lahab, siapa lagi? Orang banyak lah. Sejarah itu cukup banyak mencatat orang-orang yang nggak suka sama Rasulullah. Tapi harusnya mereka mengambil pelajaran dari itu. Apa yang dia dapat dari membenci Rasulullah? Kecuali keburukan. Orang sekarang masih mencoba untuk mencela, nggak suka sama Rasulullah. Ya silahkan aja. Kita cuma bisa menyampaikan, orang setuju, orang nggak setuju itu urusannya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terakhir ini saya tambahkan sedikit bahwa di dalam hadis itu disebutkan au kama qala sallallahu alaihi wasallam ja'ala ar-rauha wal faraja fir ridha wal yaqin. Allah Subhanahu wa taala di dalam riwayat itu mengatakan ja'ala ar-rauha, Allah menciptakan rauha, santai, tenang. Allah menjadikan ketenangan, wal faraj, ketenangan dan kesenangan. Wal faraja fir ridha wal yaqin, di dalam keridhaan dan di dalam keyakinan. Orang kalau merasa ridho dia akan tenang, orang kalau yakin dia akan senang dengan seluruh keadaan. Dengan seluruh keadaan dia akan tenang dan dia akan tenang dan dia akan merasakan kesenangan. Wa ja'alal hamma, dan Allah menjadikan kegundahan, rasa gundah itu yang di dalam hati gundah itu, wa ja'alal hamma wal hazan, dan kesedihan
Allah jadikan rasa gundah dan sedih fisyaki was-sakhati, di dalam keraguan, nggak nerima. Ini kenapa begini sih? Apa nggak salah nih? Nah, itu ragu-ragu itu nggak nerima itu was-sakhati, ya kurang lebih lah itu artinya dua-duanya, ya. Di dalam keraguan dan tidak terima terhadap ketentuannya Allah Subhanahu wa taala, itu yang timbul cuman rasa gundah di dalam hati dan rasa sedih terhadap ketentuannya Allah yang nggak sesuai, dia kira tidak sesuai dengan kepentingannya dia, gitu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam hati kita keridhaan dan keyakinan atas segala ketentuan yang Allah berikan kepada kita, dan itu yang merupakan menjadi pokok dari sifat tawadhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengikis keakuan diri di dalam diri kita, kesombongan, gila akan hormat, keinginan untuk disanjung, ingin dipandang oleh orang sebagai orang yang baik. Semoga Allah menggantikan hal itu dengan keridhaan terhadap apapun yang Allah tetapkan bagi diri kita, sementara Allah juga memberikan kekuatan kepada kita untuk kita beradab, berusaha untuk mendapatkan kedudukan di sisi Allah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memercikkan, menghujani hati kita dengan rasa rauha, dengan rasa tenang, wal faraj, dan ketenangan dan kesenangan, bukan cuma di dunia, tapi begitu kita mau wafat, kita di dalam kubur sampai kita dibangkitkan kelak dan kita dikumpulkan bersama dengan Rasulullah SAW, kita, keluarga kita, pasangan hidup kita, anak istri kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang yang mencintai kita dan orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah kumpulkan kita semua di dalam surga Firdausil A'la bersama dengan Rasulullah, berdekatan dengan Rasulullah, dan semoga Allah memberikan hal yang sama di dalam hati dari saudara-saudara kita yang saat ini sedang dilanda kesusahan, khususnya mereka yang berada di Gaza, di Filistin, di Afghanistan, dan di mana tempat yang mereka sedang tertimpa musibah. Semoga Allah berikan rasa ridha di dalam hati mereka dan mereka wafat, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Allah ridha kepada kita dan kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Surul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna 'ala ladha ashrafna فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والأخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah.